Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke teropong Wak Lebay. Awas, perangkap iblis. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyandarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil dan mencerahkan. Di mana Imam Syafi'i rahimahullah menganggap bahwasannya hadis sahih itu yang hendaknya dijadikan hujjah. Masyhur perkataan beliau yang berkata begini, Pak, idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Apabila hadis telah sahih, maka itulah madhabku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku seiman seislam dimanapun kalian berada, insya Allah kalian selalu dalam rahmat dan hidayah ridho Allah tabaraka wa ta'ala. Sehat, murah rezeki, mensyukuri apa yang kita miliki, mensyukuri apa yang kita dapati. Insya Allah sehat walafiat. Hari ini kita mendengarkan ilmu pencerahan dari ulama poros Nabi tentang Imam Asy-Syafi'i, imam yang mulia, imam yang tawadu, imam yang tidak gila hormat. Kalau bicara Imam Asy-Syafi'i nggak pernah habis. Ya, walaupun saya bukannya mazhab Imam Syafi'i, tidak, tapi beliau adalah ulama poros Nabi yang wajib untuk kita hormati. Karena beliau diberi gelar oleh Allah, ulama poros Nabi, sebagai manusia yang bertakwa. Karena melaksanakan petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah. Imam Syafi'i tidak pernah melakukan bid'ah-bid'ah. Imam Syafi'i tidak pernah melakukan tahayul khurafat. Kalau saya mau bermazhab, tentu saya pakai mazhabnya guru Imam Asy-Syafi'i. Guru Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik bin Anas. Tapi saya nggak juga bermazhab. Mazhab saya kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Masalah para imam-imam mazhab itu adalah ulama poros Nabi. Kita hargai memang ilmu mereka. Kita hargai. Tapi bukan berarti seluruhnya kita bersandar pada mereka. Nggak gitu juga. Ada batas-batas takaran-takaran dan ukuran menghargai manusia. Para imam mazhab, kalau ditanya oleh murid-muridnya, ya guru, apabila datang hadis yang sahih kepadaku, bagaimana perkataanmu? Letakkan. Itu imam mazhab, waduh, betapa tawadunya. Begitu juga Imam Syafi'i ditanya, ya guru, apabila datang hadis yang sahih kepadaku, kemana perkataanmu? Letakkan. Pakai hadis yang sahih. Kemudian sahabat bertanya lagi, jika datang perkataan para sahabat kepadaku, kemana perkataanmu? Letakkan. Ini pernyataan Imam Asy-Syafi'i. Hebat mereka. Hebat beliau. Beliau orang yang mulia. Didahulukannya hadis Rasulullah SAW. Didahulukannya perkataan-perkataan sahabat Rasulullah SAW. Didahulukannya perkataan-perkataan tabi'in. Tabi'in. Waduh, subhanallah. Kalau ada manusia sekarang ini seperti Imam Asy-Syafi'i, nggak banyak umat Islam yang terperosok dalam kegelapan. Mereka bersandar sebagai makmum, pengikut mazhab Asy-Syafi'i. Tapi mereka tidak mengikuti rekam jejak Imam Asy-Syafi'i dalam melaksanakan ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ngaku-ngaku. Ya, hari ini banyak orang-orang yang ngaku-ngaku. Mari kita dengarkan perkataan ulama poros Nabi tentang Imam Asy-Syafi'i yang berhati mulia. Yuk. Di mana Imam Syafi'i rahimahullah menganggap bahwasannya hadis sahih itu yang hendaknya dijadikan hujjah. Masyhur perkataan beliau yang berkata begini, Pak,
Idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Apabila hadis telah sahih, maka itulah madhabku. Jadi madhabnya Imam Syafi'i itu apa? Hadis yang sahih. Imam Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang sahih ya kepada Imam Syafi'i bahwa ada seorang muridnya yang bernama Ibn Asad bertanya kepada Imam Syafi'i tentang hadis-hadis ru'yatullah, bahwa Allah nanti akan terlihat di surga. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Ya Ibn Asad, hai Ibn Asad, iqdi ilayya, tolong nisbatkan kepada saya, haitu au mittu, baik saya masih hidup atau saya sudah meninggal dunia, anna kulla hadithin sahha, bahwa apabila hadis telah sahih, fa inni aqulu bih wa illam yablugni, maka itu adalah pendapatku walaupun hadis itu belum sampai kepadaku. Apa kata Imam Syafi'i? Hai Ibn Asad, tolong nisbatkan kepada saya bahwa apabila hadis telah sahih, itu adalah pendapatku walaupun hadis itu belum sampai kepadaku. Luar biasa. Imam Syafi'i rahimahullah memberikan kepada kita sebuah manhaj yang agung di dalam memahami agama ini, yaitu untuk berpegang kepada hadis yang sahih. Ya, sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan walaupun hadis sahih itu tidak sampai kepadaku, itu pendapatku. Itu pendapatku. Masya Allah. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah, Bapak sekalian, pernah berkata kepada muridnya yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, insya Allah masyhur, yang kemudian beliau ya pendapat-pendapatnya menjadi madhab tersendiri, namanya madhab Hambali. Itu muridnya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad? Ya Ibn Hanbal, wahai Ahmad bin Hanbal, anta akhbar minni bil hadis, kamu itu lebih tahu tentang hadis dari saya. Masya Allah ya, mana ada guru yang mengakui keutamaan muridnya. Itu menunjukkan ulama terdahulu itu tawadu, Pak. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengakui bahwa muridnya yang bernama Imam Ahmad itu lebih tahu, lebih alim dari dirinya tentang hadis. Apa kata Imam Syafi'i? Hai Ahmad, engkau lebih alim, lebih tahu dariku tentang hadis. Ya, idza kana al-haditsu sahihan fa akhbirni hatta adhhab ilaih, kufiyan kana au hijazian. Apabila ada hadis telah sahih, hai Ahmad, tolong kabarkan aku, baik itu perawinya dari Kufah ke, dari Hijaz ke, selama dia thiqah sahih, tolong kabarkan aku supaya aku berpendapat dengannya. Masya Allah, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menetapkan bahwa di kita di dalam berakidah apalagi Pak ya, berpendapat dalam agama hanya berpegang kepada hadis yang sahih. Udah kita dengarkan? Jelas. Nggak marah-marah ulama poros Nabi. Nggak sentimen, nggak mencaci maki ulama poros Nabi ketika menyampaikan pelajaran itu kepada kita. Juga dia tidak mengatakan Imam As-Syafi'i dan para sahabat itu alul bid'ah. Nggak ada perkataan itu. Nggak ada. Membawa nama Syiah juga tidak. Itulah ahli ilmu. Bicara dengan tenang. Tidak marah-marah. Karena dia betul-betul tahu hadis Nabi. Hadis Rasulullah. Kalau dia langgar itu berarti kacau. Tapi tidak dilanggarnya. Ditatinya hadis Rasulullah ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, nasihati aku. Apa kata Rasulullah? Jangan marah.
Kemudian sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah nasihati aku. Rasulullah menjawab, jangan marah, sampai 3 kali. Maka beliau nggak marah, karena beliau tahu itu hadisnya ada. Berbeda dengan manusia-manusia yang tak berilmu. Memang dakwah-dakwah para salaf, dakwah-dakwah para ulama penerus Nabi sangat dibenci, tidak disukai oleh orang-orang beraliran tarekat, orang-orang beraliran tasawuf, orang-orang pengikut sufi. Mereka semua tidak suka dengan dakwah ulama penerus Nabi yang disebut salafi. Nggak suka. Mereka hanya punya amarah, menuduh, memfitnah, mengatakan sesuatu, padahal ulama penerus Nabi tidak mengatakan itu. Wahai saudaraku seiman seislam, semakin kita buka kebodohan-kebodohan manusia, semakin jelas karakternya. Sampai dikatakan ini iblis, rohnya iblis. Waduh, mengerikan bahasanya. Padahal ulama penerus Nabi menyampaikan penjelasan, nggak ada mengatakan siapapun iblis. Nggak ada. Memang saya ini di sini bukan untuk menghujat atau menyerang pribadi-pribadi manusia. Tidak. Jangan sampai salah paham. Tidak. Saya hanya meluruskan yang bengkok. Saya hanya menjelaskan yang tidak jelas. Betapa rendahnya saya menghujat pribadi. Bukan. Tapi yang saya benahilah adalah konsep pemikiran. Cara berpikir manusia yang suka menuduh dan memfitnah. Itu yang saya perhatikan. Dan saya fokus di situ. Saya tidak sebut nama siapapun. Karena saya tidak untuk menghujat pribadi-pribadi atau person-person orang. Tidak. Mari kita dengarkan. Apa yang dikatakannya tentang Imam As-Syafi'i. Padahal Imam As-Syafi'i, para sahabat, itu orang mulia. Ulama penerus Nabi tidak mengatakan Imam As-Syafi'i sahabat itu alul bid'ah. Tidak ada. Ayo kita dengarkan. Hati-hati kalau berbicara itu. Karena sama dia dengan mengatakan Imam Syafi'i, para sahabat itu ahli bid'ah semua. Atau mereka bukan ulama. Saya dengar ada orang bahlul ngomong, jika Imam Syafi'i berbeda dengan Nabi, dahulukan Nabi. Itu benar-benar gila itu. Kok ada logika setan begitu tuh? Terbayang nggak oleh antum Imam Syafi'i setiap hidupnya itu, lihat kitab itu hidup dia itu. Mulai dari awal bangun sampai tidur lagi semuanya sunnah. Imam Bukhari belum ada zaman itu. Nggak ada keluar dari sunnah. Itu Imam Syafi'i, dia katakan apa? Kalau Syafi'i beda sama Nabi, dahulukan Nabi. Loh, kita kenal Nabi itu karena berkat Imam Syafi'i. Kayaknya harus kita ganti nih. Kalau Nabi beda sama ente kita pecek. Kita jadiin pecel aja dia ya. Ini gawat bener orang-orang begini. Belakangan tambah menggila. Apa kata dia? Kalau sahabat beda dengan Nabi, maka kita harus ikut Nabi, tinggalkan sahabat. Itu orang di dalamnya apa itu? Iblis atau apa itu? Ini gergetan loh kalau saya begini. Kenapa? Ini lebih bahaya dari Syiah, lebih bahaya dari Mu'tazilah, lebih bahaya dari Khawarij. Khawarij itu cuma mengkafirkan Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah dan kelompok mereka berdua. Kalau Syiah memfasikkan sahabat-sahabat besar selain Ahlul Bait. Kalau ini apa kata dia? Jika sahabat berbeda dengan Rasul, maka kita tinggalkan sahabat, ikut Rasul. Sama nggak dengan Syiah? Mereka juga nggak percaya Ahlul Bait. Itu sahabat dia siapa lagi? Ahlul Bait dia siapa lagi? Ini berbahaya. Logika-logika ini dipakai oleh orang-orang awam. Ini kalau dibiarkan, tubuhnya tubuh muslim, tapi ruhnya bukan ruh suci, tapi itu ruh kegelapan, ruh iblis di dalamnya. Ya, logikanya udah nggak bener. Dan antum, ini bukan nakut-nakutin, ke depan kalau ini tidak diredam akan tambah banyak. Ngeri kan? Ngeri, seram. Dia marah, mengatakan iblis,
Syiah. Kalau model begini yang kalian ikuti, mengerikan. Aduh. Di sini ketahuan mana setan-setan dari jenis manusia yang menyamar menjadi ulama. Mana manusia pewaris ulama, mana manusia-manusia yang menegakkan Quran Sunnah, pewaris para nabi. Ini bisa kita bedakan. Mana manusia yang berilmu, mana manusia yang tak berilmu. Kalian lebih tahu daripada saya. Hai saudaraku seiman seislam, jangan pernah kalian seperti orang-orang yang suka menuduh, suka menyebar fitnah, karena berasal dari hati yang kotor, hati yang dengki, konsep pemikiran yang kacau. Cukuplah guru ulama, guru kita, ulama pewaris Nabi, yang menyampaikan risalah Al-Quran, menyampaikan hadis-hadis sahih Rasulullah. Itulah guru yang mulia, bukan marah, mencaci maki. Apa yang kita dapat dari orang-orang seperti itu? Kita tak dapat apa-apa, kecuali bodoh sepanjang masa, bodoh sampai mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.